Tindakan Edi Mulyadi, untuk mangkir, tidak memenuhi panggilan polisi dengan alasan administrasi, walaupun itu benar secara hukum, tapi tidak mencerminkan etiket baik dan ketulusan serta penyesalan. Edi Mulyadi mangkir pada pemanggilan pertama oleh penyidik Bareskrim Polri. Penyidik mengundang Edi Mulyadi untuk hadir di Bareskrim Polri pada pukul 10 pagi ini, namun ia menolak hadir. Tahan dulu, Pak. Tahan, Pak. Kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, mengatakan kliennya menolak pemanggilan hari ini sesuai dengan KUHP. Herman Kadir menambahkan bahwa dalam surat panggilan yang dilayangkan penyidik tidak disebutkan secara jelas terkait kasus apa Edi Mulyadi dipanggil. Selain itu, pihak Edi juga meminta keadilan. Pasalnya, kasus anggota DPR RI Arteria Dahlan tidak diproses seperti Edi Mulyadi. Beliau dipanggil ya, tepatnya jam 10. Nah, kami kebetulan Pak Edi Mulyadi tidak bisa hadir hari ini karena ada halangan. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri. Itu loh. Alasannya pertama prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan KUHP. Itu yang pertama. Nah, ini kami mau memasukin surat ini dulu. Ya, minimal 3 hari, dia 2 hari. Jadi kan itu harus minimal 3 hari. Ini baru 2 hari sudah ada pemanggilan. Artinya itu sudah tidak sesuai dengan KUHP. Jadi, nah, kami minta itu diperbaiki lagi surat pemanggilan. Justru di dalam panggilan itu tidak jelasin sebagai apa, melanggar apa, cuma hanya pasal-pasal doang. Tapi peristiwa hukumnya nggak dijelasin gitu loh. Itu yang kami keberatan sama sekali. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Akhir Nasution di Mabes Polri. Ya, selamat siang Akhir. Kabarnya ini Edi Mulyadi mangkir dari panggilan Bareskrim. Lalu apa alasan selengkapnya? Iya Putri, benar sekali. Memang dalam pemanggilan pertama Edi Mulyadi di Bareskrim Mabes Polri pada hari ini, Edi Mulyadi mangkir dalam pemanggilan ini. Ia mengutus kuasa hukumnya untuk datang langsung menyampaikan alasan kenapa Edi Mulyadi mangkir dalam pemanggilan kasus yang menjerat dia. Ada beberapa alasan disampaikan tadi kuasa hukum kenapa Edi Mulyadi mangkir. Yang pertama adalah proses pemanggilan dari Edi Mulyadi sendiri. Mereka menilai bahwa seseorang dapat dipanggil setelah 3 hari setelah kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Nah, mereka menilai kasus ini naik ke tahap penyidikan ini baru 2 hari. Maka mereka menilai ini tidak sesuai dengan prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua adalah tentang isi dari surat panggilan tersebut, juga mereka menilai tidak dijelaskan sebenarnya Edi Mulyadi ini melanggar apa dan juga terkait dengan kasus apa. Nah, inilah kemudian nanti yang akan ataupun diklarifikasi oleh pihak pengacara kepada penyidik di Bareskrim Mabes Polri ini. Kemudian juga bahwa pihak kuasa hukum ini menilai bahwa peristiwa yang menjerat Edi Mulyadi ini syarat dengan kepentingan politik. Mereka meminta kepada penyidik ini berlaku adil, mengingat ada beberapa ataupun sosok yang sebelumnya juga viral dengan perkataannya sebelum ini, yaitu seorang anggota DPR RI, namun ternyata tidak diproses secepat yang terjadi pada Edi Mulyadi ini. Kemudian juga kuasa hukum tadi mengatakan bahwa dalam proses ini meskipun Edi Mulyadi juga sudah meminta maaf, mereka mengatakan bahwa Edi Mulyadi sebenarnya siap datang ke Kalimantan untuk meminta maaf kepada masyarakat adat di sana, mengingat prosedur yang disampaikan oleh masyarakat adat Kalimantan adalah jika ingin meminta maaf, Edi Mulyadi ini harus datang langsung ke Kalimantan. Pihak kuasa hukum dan juga Edi Mulyadi sebenarnya mau datang ke sana, namun mereka tidak dapat menjamin keselamatan dari Edi Mulyadi ini. Nah, inilah kemudian alasan-alasan yang disampaikan oleh kuasa hukum tadi ketika datang sekitar pukul 10 pagi ini dan masuk ke dalam ruangan Bareskrim Mabes Polri. Pada intinya mereka menunggu pemanggilan selanjutnya dari penyidik Bareskrim Mabes Polri. Demikian, Putri, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Akhir Nasution melaporkan langsung dari Mabes Polri. Selamat bertugas kembali, Akhir.